Salve teman-teman semua. Kita lanjutkan ya pertemuan kita membahas tentang karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus. Bagian pertama itu tentang 3 karunia mendasar. Yang pertama yang berhubungan dengan kehendak dan panca indera. Kita akan lihat lagi 4 karunia berikut yang berhubungan dengan kemampuan intelek manusia. Ya, yang keempat 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7 karunia Roh Kudus. Kita sudah lihat 3 yang pertama, sekarang kita lihat yang berikut. Karunia nasihat, ya, atau counsel, karunia nasihat, ya. Mazmur 32 ayat 8 mengatakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan ini menunjukkan jalan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya, yaitu karunia nasihat. Karunia adikodrati ini adalah karunia yang memberi petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk dapat memberikan kemuliaan yang lebih besar bagi nama Tuhan. Jalan untuk bisa memberi kemuliaan yang besar kepada Tuhan, lebih besar. Karunia nasihat ini menerangi kebajikan-kebajikan, prudence, kebajikan kebijaksanaan. Prudence itu apa? Prudence, pertimbangannya, mempertimbangkan. Supaya kita dapat memutuskan dengan baik pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Ini tidak datang begitu saja, ya. Selain dari pembiasaan, tetapi juga ada karunia khusus untuk itu. Karunia nasihat namanya. Ya. Dan demikian karunia nasihat ini senantiasa menerangi jalan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan Roh Kudus. Dengan karunia nasihat ini orang bisa melakukan pertimbangan. Nah, yang terpenting sehubungan dengan karunia nasihat adalah kesediaan dan kerjasama kita dalam melaksanakan dorongan Roh Kudus. Orang mau terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Tidak semua orang mau bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Kita tidak boleh menempatkan penghalang sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja secara bebas. Nah, penghalang karunia Roh Kudus ini bisa berasal dari diri kita sendiri, seperti keterikatan pada pertimbangan kita sendiri, mau ikut private judgment, ya, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, buru-buru, kan, ya. Dan juga kurangnya kerendahan hati, kurang rendah hati, ya. Kita perlu belajar dari teladan Bunda Maria yang memiliki kesediaan penuh untuk bekerja sama mewujudkan karya Tuhan dalam hidupnya, dengan mengatakan, terjadilah padaku Tuhan menurut perkataan. Lihat Injil Lukas bab 1 ayat 38. Dengan terus membiarkan Roh Kudus memimpin jalan kita secara bebas, kita terus dimurnikan oleh Roh Kudus, sehingga lama-kelamaan kita mempunyai intuisi atau jalan mana yang harus diambil sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Karunia ini diperlukan bagi orang-orang yang memberikan bimbingan rohani. Biasanya counselors, guru-guru PK, ya. Tapi dalam hal ini yang Katolik itu harus menyadari adanya karunia counsel, karunia nasihat, sehingga mereka ini bisa memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa karunia ini orang bisa terombak-ambing atau bahkan mengikuti kemauan bebasnya sendiri. Tanpa bimbingan dan arahan, akhirnya tidak pernah semakin memuliakan Allah. Yang berikutnya adalah karunia pengenalan, knowledge. Karunia pengenalan ini memberikan kemampuan, membuat seseorang mampu untuk menilai ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta. Lihat ciptaan, lalu melihat hubungannya dengan Pencipta. Kitab Kebijaksanaan bab 13 ayat 1-3 menggambarkan karunia ini dengan sungguh indah, ya. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, dan mereka tidak mampu mengenal Dia yang ada dari barang-barang yang kelihatan, dan walaupun berhadapan dengan pekerjaannya, mereka tidak mengenal senimannya.
Sebaliknya mereka menganggap sebagai Allah yang menguasai jagat raya ialah api atau angin ataupun udara kencang. Lagi pula lingkaran bintang-bintang atau air yang bergelora ataupun penerang-penerang yang ada di langit. Jadi jika dengan menikmati keindahannya mereka sampai menganggapnya Allah, maka seharusnya mereka mengerti betapa lebih mulianya penguasa kesemuanya itu. Sebab Bapa dari keindahan itulah yang menciptakannya. Apakah dengan mengagumi pemandangan alam yang indah, misalnya sunset yang begitu bagus, apakah itu bisa mengantar kita kepada kesadaran akan penciptanya yang tentu saja lebih agung, jauh lebih agung dari keindahan sunset yang kita nikmati itu. Ya, dengan kata lain, karunia pengenalan akan Allah memberikan kepada kita pengertian akan makna dari ciptaan dengan mengacu kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Karena pengenalan, melihat ciptaan, langsung recognize penciptanya. Oh, begini penciptanya. Dengan karunia pengenalan akan Allah, seseorang bisa memberi makna terhadap hal-hal sederhana yang dilakukannya setiap hari. Dengan mengangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sebagai jalan pengurusannya, the way of sanctification. Hal-hal sederhana yang dilakukan sehari-hari, kalau dikenal dengan baik sebagai ada Tuhan di dalam hal-hal kecil ini, maka ini bisa menjadi jalan untuk pengurusan. Artinya, semua pekerjaan jika dilakukan dengan jujur, bersungguh-sungguh, dan dengan motivasi untuk mencintai Allah, bisa menjadi cara bagi kita untuk bertumbuh dalam kekudusan. Semua hal di dunia ini bisa dilihat dengan kacamata Allah dan dihargai sebagaimana Allah menghargai tiap-tiap ciptaannya itu. Jadi bagaimana cara pandang kita terhadap realitas? Dan cara pandang ini kita dipengaruhi oleh pemahaman yang kita bawa, kita pelajari sejak kecil, diterima dari warisan orang tua, lingkungan tempat di mana kita tinggal, semua mempengaruhi cara kita mengamati realitas. Nah, karunia pengenalan dari Tuhan ini memberi kita mode, the way of seeing the reality, membantu akal budi kita untuk mengenali Tuhan dalam setiap hal-hal yang ada di sekeliling kita sehari. Itulah karunia knowledge, itu baru karunia knowledge, mengetahui, melihat ciptaan dan merangkai hubungannya dengan pencipta. Nah, karunia yang berikutnya adalah karunia pengertian, understanding, pengertian, pemahamannya. Kalau pengenalan sekedar mengenal, melihat, menarik hubungan antara ciptaan dengan pencipta. Nah, kita lihat bagaimana understanding, orang katanya ini diterjemahkan, saya berdiri di bawah. Karunia pengertian ini adalah karunia yang memungkinkan seseorang untuk mengerti kedalaman misteri ini. Misteri yang begitu dalam, deep, itu hanya bisa diketahui, bisa dipahami dari karunia pemahaman ini, karunia pengertian ini. Karunia pengertian ini seumpama sinar yang menerangi akal budi kita, sehingga kita bisa mengerti apa yang sebenarnya diajarkan oleh Kristus. Misalnya ketika Tuhan dalam Keluaran bab 20 ayat 5, jangan membuat bagimu patung apapun dan jangan menyembah. Kita bisa paham maksudnya apa Tuhan. You forbid us not to create any status. Bukan sekedar aja, kita bisa paham, oh maksudnya begini-begini. Patungnya karena pada zaman itu ya disembah. Bukan sekedar no statue at all, no graven images at all, no images at all, no icons. Berarti kita hidup dalam masyarakat yang buta kan, tidak punya penggambaran apa-apa. Itu bukan manusia lagi, kita jadi apa namanya? Tuhan saja pakai ikon manusia Yesus Kristus untuk menggambarkan dirinya. Terus kenapa kita tidak bisa pakai ikon berupa patung, gambar, foto, lukisan, dan sebagainya? Kenapa? Berpatokan pada Keluaran 20 ayat 5. Itu tandanya orang belum punya karunia pengertian. Belum bisa menerangi belum bisa memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan melalui
ayat, 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 ayat. Padahal Tuhan tidak pakai ayat ya. Raja Daud memahami karunia ini sehingga dengan penuh pengharapan dia berkata, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 34. Karunia pengertian ini memberi kedalaman pengertian akan kitab suci dan kehidupan rahmat, pertumbuhan dalam sakramen-sakramen, dan juga kejelasan akan tujuan akhir kita, yaitu surga. Jadi karunia pemahaman ini yang memberi kita tahu kenapa kitab suci ditulis seperti ini. Tapi kita harus berbuat seperti ini. Bukan sekedar yang tersurat, tapi apa makna yang tersirat. Ya. Jadi kita biasa membaca sebuah teks itu bukan sekedar huruf A tambah B, B A ba, B U bu, bacanya ba. Itu bukan cara baca kitab suci ya. Paham apa yang selain apa yang termaktub, tapi juga apa yang tidak termaktub yang terungkap di situ. Tersirat, itu baru eksegese yang benar. Karunia pengertian ini memberikan gambaran yang jelas akan tujuan akhir kita, yaitu surga. Dengan karunia ini, kita dapat terdorong untuk mengarahkan seluruh hidup kita ke surga. Ya. Ke surga maksudnya bukan sebuah tempat belaka dengan taman-taman, dengan bidadari yang cantik, pohon-pohon buah, dan seterusnya. Tidak ada. Surga yang dimaksud adalah persatuan seutuhnya dengan hakikat Allah Tritunggal. Itu. Jadi karunia pemahaman ini membuat kita lebih dekat dengan tujuan kita, yaitu persatuan itu sendiri. Ya. Dan kita akan mengusahakan segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita supaya selaras dengan kehendak dan perintah Tuhan. Ya. Kita akan terdorong untuk terus mencari dan memahami apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita, dan berjuang dengan sekuat tenaga untuk melaksanakannya. Karunia understanding ini yang kadang-kadang tidak ada dalam diri orang-orang tertentu. Mereka mengandalkan kemampuan silogisme mereka sendiri. Jika A maka B, A jadi saya B. Tanpa karunia pengertian kita akan salah mengkoherensikan, salah membuat silogisme dari premis-premis dalam kitab suci. Ya. Jadi butuh karunia pengertian. Berikutnya adalah karunia kebijaksanaan. Ini yang paling tinggi ya. Jadi nasihat, pertimbangan baik benar, baik yang sesuai atau tidak. Lalu ada knowledge, pengetahuan, itu tahu yang di dalam ciptaan terhubung dengan pencipta. Lalu pengertian, nah, ini yang bagaimana memahami kedalaman misteri iman. Dan yang paling tinggi adalah karunia kebijaksanaan atau wisdom atau Sophia. Ya. Darinya kita punya kata filosofis, ya. Filosofis, filsafat. Karunia kebijaksanaan ini adalah karunia yang memampukan manusia supaya mengalami pengetahuan Tuhan, tahu tentang Tuhan. Ya, tahu tentang Tuhan itu tidak sembarang kita bisa tahu tentang Tuhan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Karunia kebijaksanaan ini berhubungan erat dengan kasih. Karunia ini bukan hanya merupakan sekedar pengetahuan belaka, mere knowledge, tetapi suatu pengalaman ilahi yang diperoleh melalui kasih. Pengalaman ilahi, experience, divine experience, by love. Roh Kudus mengisi jiwa orang-orang yang sederhana dan penuh kasih dengan karunia ini. Sehingga seolah-olah mereka memakai kacamata ilahi dalam melihat segalanya. Seseorang bisa menjelaskan tentang rasa buah durian. Saya juga belum pernah makan buah durian. Ya. Oke, rasa buah pepaya. Kita bisa menjelaskan dengan kata-kata apapun tentang rasa buah pepaya. Tapi yang lebih baik adalah suruh dia makan sendiri. Itu pepaya itu rasanya seperti apa, daripada saya pusing bolak-balik ke jelasin kau ini pepaya ini rasanya seperti ini, tapi tidak seperti ini, seperti ini, tapi tidak seperti ini. Makan sendiri. Pepaya. Atau sama seperti seorang ibu yang mengenal anaknya bukan dari buku. Dia tidak baca buku, oh, anak saya itu kakinya seperti ini. Tetapi dari kasihnya kepada anak.
Jadi pertanyakan baik-baik, kamu itu kenal Tuhan kita dari mana? Jangan sampai dari Alkitab, itu dari buku. Gitu. Demikian juga, karunia ini akan menjadi semakin nyata dalam kehidupan seseorang, sesuai dengan besarnya kasih yang dinyatakan olehnya kepada Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan baru diberi karunia wisdom. Dia bisa baca-baca sebuah buku, lalu kamu merasa saya mencintai Tuhan, saya beriman akan Tuhan. Tidak akan sampai. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa adalah lebih baik bagi kita untuk hanya mengenal sesuatu ciptaan yang lebih rendah daripada kita mencintainya. Mengenal sesuatu ciptaan itu lebih baik daripada mencintai yang ciptaan ini. Tapi adalah lebih baik bagi kita untuk mencintai sesuatu yang lebih tinggi daripada kita hanya mengenalnya. Dari sumber teologi ya, jadi begini, menurut Thomas Aquinas, adalah lebih baik mengenal ciptaan saja daripada mencintai ciptaan itu. Tetapi lebih baik mencintai ciptaan, mencintai pencipta daripada hanya mengenalnya. Ini perbandingan baik ke buruk ya, menurut Thomas Aquinas. Jadi, kenal ciptaan itu lebih baik daripada mencintai ciptaan. Tapi mencintai pencipta lebih baik daripada sekedar mengenal. Bagaimana cara kita mencintai Yesus Kristus yang kita kenal dari Alkitab? Lalu kita akan cari, sesudah baca Alkitab lalu paham, saya mau cari ini Yesus kemana kira-kira? Ya, kira-kira saya mau cari. Kalau saya sudah baca dan paham, oh itu kejadiannya tanggal tahun berapa ya? Oh sekitar tahun 30. Oh, lalu sekarang Yesusnya ada di mana? Kemana akan ku cari di kau Tuhanku Yesus? Hanya iman? Hanya rahmat? Atau memang ada gereja tempat Yesus hadir di sini? Dengan demikian, seseorang ya karena Tuhan ini lebih tinggi secara tak terbatas dari diri kita, maka adalah lebih baik bagi kita untuk memperoleh pengetahuan akan Tuhan dengan cara mencintainya secara tidak terbatas. Bukan cuma mengenalnya sih. Jadi seseorang bisa mengalami kemanisan di dalam Tuhan. Kemanisan. Dulcis ini apa diterima ke dalam bahasa Indonesia, kemanisan kayaknya tidak punya makna ya. Kemanisan. Kenyataan yang indah-indah lah. Kemanisan. Oke, kemanisan. Summa Theologia, question 113 ya. Artikel 5. Karena karunia kebijaksanaan ini memungkinkan seseorang melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan, we look by the eyeglass of God. Ya. Maka orang ini dapat menimbang segala sesuatu dengan tepat, mempunyai perspektif yang jelas akan kehidupan, melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik tanpa adanya kepahitan, dan bisa bersuka cita di dalam penderitaannya. Semua yang terjadi secara jelas, dilihat secara jelas karena ada kaitan dengan Tuhan sendiri. Kalau kita melihat kesehari-harian kita benar-benar terlepas dari Tuhan, kita bisa kehilangan makna, lack of meaning ya. Dan kalau tidak punya makna itu orang berhenti berbuat sesuatu. Apa maksudnya saya buat ini itu? Apa maksudnya ritual-ritual itu? Karena orang yang melihat ritual itu kan tidak tahu hubungannya dengan Tuhan. Jadi pikir ritual-ritual itu hanya gara-gara begitu saja. Untuk apa buat hukum-hukum begini? Untuk apa prosesi jalan masuk? Kalau kita tidak lihat hubungannya dengan Tuhan, keterkaitannya dengan pencipta, jelas kita bilang itu hanya tidak ada makna, kehilangan makna, lack of meaning. Ya. Karunia ini membuat seseorang dapat mencerminkan Yesus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 1 Korintus bab 3 ayat 8. Oke. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, secara tradisi ya,
teman-teman kita yang Protestan merayakan hari ini sebagai Pentakosta kedua, antara tradisi Romawi. Tapi Pentakosta untuk gereja Katolik tidak dirayakan. Mungkin tradisi nanti saya cari tahu ya apa. Apakah ada tradisi oktav Pentakosta atau hanya ada novena Pentakosta? Nanti saya cari. Kalau ada yang tahu bisa komen. Apakah ada tradisi oktav Pentakosta? Pentakosta dirayakan selama 8 hari dan ditutup dengan perayaan Tritunggal Maha Kudus. Maybe. Oke. Jadi ketujuh karunia Roh Kudus yang telah kita terima dalam baptisan dan dalam Pentakosta minggu-minggu ini, minggu terakhir kemarin, adalah karunia-karunia yang begitu penting dalam kehidupan kita untuk mengemban misi yang diberikan Tuhan kepada kita, yang mengantar kita kepada keselamatan. Karena itu, mari kita berdoa dan semakin memberikan kesempatan kepada Roh Kudus yang telah ada di dalam hati kita. Jangan cari-cari lagi pembaptisan roh di mana karismatik Pentekostalianisme. Sudah penuh dalam sakramen permandian. Sakramen Krisma apalagi. Terus mau cari apa lagi? Pengurapan, penumpangan tangan di itu. Kayaknya gimana ya? Coba jelaskan kepada kita yang romo-romo moderator karismatik. Di hari-hari menjelang Pentakosta kita berdoa dan semakin memberi kesempatan kepada para kudus yang telah ada dalam diri kita untuk berkarya secara bebas, sehingga karunia-Nya semakin nyata dalam kehidupan kita. Jadi, saudara-saudariku, 75 people here, and on YouTube will be. Semoga seluruh akal budi, keinginan dan perasaan kita dikuasai dengan karunia Roh Kudus. Ingat, kembali, kebijaksanaan ada di intelek, pengertian masih ada di atas ini, pengenalan juga masih di sini, nasihat yang menyempurnakan akal budi, semuanya. Lalu ada kesalehan yang menyempurnakan keinginan dan kehendak, dan keperkasaan dan takut akan Tuhan yang menyempurnakan indera kita. Indera maksud saya tunjuk telinga, ya, telinga, mata, mulut, tangan. Dengan demikian kita bisa menuju kepada kesempurnaan hidup Kristiani yang dengan bebas menyediakan keseluruhan diri kita, mempersiapkan keseluruhan diri kita, all of ourselves, jiwa dan badan, bukan saja yang rohani dan yang jasmani itu dipisah. Jadi kalau kita kumpul-kumpul, Romo menyanyi lagu rohani saja, lagu jasmani kami yang menyanyi. Tidak bisa, Romo harus menyanyi lagu rohani dan jasmani. Karena Romo itu hidup secara rohani dan jasmani. Dan waktu meninggal, sekalipun jiwa sempat terpisah dari badan, toh akan ada kebangkitan badan. Rohani dan jasmani itu sama-sama penting. Dia bisa rohani saja ya, kita yang rohani melayang lain. Lupa jasmani, akhirnya dia batuk-batuk, tidak urus badan, tidak pernah makan, kurus kering. Pada saat kebangkitan badan, dia mencakup badan lidi saja. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon kepada Tuhan agar memberikan kepada kita kerendahan hati, supaya kita bisa terus bertumbuh dalam kasih. Sehingga kita semakin dapat menanggapi inspirasi. Ingat, kata inspirasi itu berasal dari bahasa Latin, inspirare, hembusan ke dalam. Inspirasi Roh Kudus. Roh Kudus menghembus ke dalam diri kita, menghembusi kita. Inspirasi Roh Kudus ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mengalami Pentakosta yang baru. Jadi Pentakosta kita yang kita rayakan ini jangan dilihat hanya peringatan kejadian para rasul, kejadian apostolik, tapi adalah kejadian yang ada di saat sekarang dan di sini. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Kita tutup ya dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus dari puji syukur nomor 93. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi.
Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan yang senantiasa menuntun kaki. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.